Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Ketahanan Pangan Wong Cilik. Pada sore hari ini saya sedang melakukan proses pemanenan susulan atau pemanenan tahap terakhir, dimana kolam yang saya gunakan untuk memelihara ikan lele ini sangat kecil ya teman-teman. Dan ini adalah ikan lele yang terakhir kita panen. Setelah itu akan kita ganti dengan bibit yang baru. Proses pemeliharaan ikan lele yang ada di kolam ini atau yang saya terapkan adalah proses dimana tanpa sortir atau tanpa pemindahan ikan yang lebih besar. Oke, kita lihat teman-teman. Jadi proses pemeliharaan ikan lele tanpa sortir ini sangat menguntungkan bagi petani teman-teman, karena kita tidak perlu memiliki kolam yang banyak ya. Satu kolam cukup kita gunakan dari proses penebaran benih hingga panen. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menerapkan sistem tanpa sortir ini. Tentunya yang perlu diperhatikan yang pertama adalah proses pemberian pakan. Proses pemberian pakan ini kita lakukan dalam satu harinya sebanyak 4 kali. Hal ini kita lakukan untuk mencegah agar ikan yang kita pelihara tidak bersifat kanibalisme. Dia selalu dalam keadaan kenyang sehingga tidak muncul sifat kanibalismenya. Selain itu, pemberian pakan sebanyak 4 kali dalam sehari semalam itu akan mempercepat pertumbuhan ikan lele yang kita pelihara, sehingga ikan lele dapat kita panen. Untuk panen pertama itu berkisaran 60 hari atau 2 bulan. Karena pemeliharaan atau budidaya ikan lele tidak akan sama untuk besarnya, sehingga ada beberapa tahap pemanenan setiap pemeliharaan ikan lele. Jadi tahap pertama itu berumur sekitar 60 hari, nanti tahap kedua bisa kita panen pada umur 70 hari, dan tahap ketiga bisa kita panen di umur 80 hari. Nah, selain itu perlu kita perhatikan adalah pembibisan pada saat pemberian pakan. Pembibisan yang kita lakukan dalam setiap pemberian pakan bertujuan agar pakan yang kita berikan kepada ikan lele itu bersifat lunak, sehingga mudah dimakan oleh ikan lele dan lebih cepat untuk diserap di tubuh ikan lele. Selain itu, pembibisan yang dilakukan ini setidaknya mempunyai 2 unsur. Yang pertama, ada unsur vitamin yang kita gunakan, dan yang kedua probiotik. Jadi kedua jenis produk ini antara vitamin dan probiotik sangat dibutuhkan bagi ikan lele. Sedangkan untuk penanganan air ya, menjaga kualitas air, kita cukup menggunakan probiotik tersebut pada saat pembibisan, dan secara otomatis akan mempengaruhi kualitas air yang ada di kolam. Nah, untuk pergantian airnya jangan kita ganti airnya secara keseluruhan, cukup kita ganti sepertiganya saja. Itu pun kalau dalam keadaan air terlalu keruh. Namun ketika kita sudah menggunakan probiotik, jarang sekali kita menemukan kualitas air sangat menurun. Jadi teman-teman,
yang mempunyai kolam yang kecil atau wadah bisa kita budidayakan ikan lele. Semoga sukses. Salam dari Ketahanan Pangan Wong Cilik. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.